Assalamualaikum, saya hari ini akan bahas LPPF ya. Tapi sebelum ke LPPF, just info teman-teman, TPMA kemarin bagi dividen. Kemarin RUPS dan sudah memutuskan untuk bagi dividen ya, Rp80. Yieldnya sekitar 11% kalau di harga sekarang. Jadi ini saya tanggal 11 April sudah bahas TPMA dan ada yang komen apakah mampu bagi dividen karena free cash flow-nya minus. Ya, sudah terbukti ya hari ini mereka bagi dividen dan sudah saya jawab juga di kolom komentar. Lanjut ke LPPF. Ada yang request, jadi memang di Q1 ini laporan keuangannya cukup bagus untuk LPPF. Dan ini ada anomali dari sisi transaksi 3 minggu terakhir nih. Kalau lihat chart weekly, sebelum pembagian dividen minggu sebelumnya itu volumenya gede sekali, kemudian agak turun dikit pas waktu bagi dividen, kemudian minggu ini volumenya juga masih lumayan besar. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya sejak 2021. Itu yang perlu dicermati. Jadi sejak 2021 itu tidak pernah terjadi sebelumnya volume yang lumayan ya. Ini termasuk lumayan. Nah, ini volume mingguan. Nah, kalau kita lihat dari chart daily, kemarin transaksi 30 April itu open di 1700-an, 775, kemudian naik, habis itu turun lagi dan closingnya turun. Jadi ini opennya ini open gap. Mungkin karena efek dari rilis laporan keuangan yang kuartal 1 2025 dan memang lumayan bagus laporan keuangannya. Oke, langsung saja kita ke laporan keuangan. Pertama dari sisi aset lancar, ini ada kas dan setara kas. Saya coba singkat saja, moga-moga di bawah 8 menit. Ini 2,8 T. Ini kenapa? Karena mereka ada utang usaha ya, 2,5 T. Kalau 2024 Q1 itu sekitar 1 T. Ini adalah utang usaha pihak ketiga, jadi dia masih punya piutang naik 1,5 triliun, artinya ini tinggal dibayarkan saja. Jadi kasnya itu terjadi karena closing laporan keuangannya sudah terlanjur closing, tapi mereka belum membayarkan utang usaha itu ke pihak ketiga. Terus dari penjualan ini bagus ya, naik dari 1,1 T ke 1,3, artinya lumayan membaik ini. Kemudian untuk konsinyasi juga naik 800 miliar ke 1,05 triliun, sehingga pendapatan bersihnya pun juga bagus. Beban pokoknya naik, tapi naiknya ini wajar. Kemudian laba kotor juga naik, lalu laba operasi juga naik, ini bagus sekali. Dan laba periode berjalannya naik hampir 2 kali lipat dibandingkan kuartal 1 2024. Sehingga dari situ kalau kita lihat di saldo labanya pun juga ikutan naik ya. Dari Maret 2024 3,7 T ini menjadi 4,4 T. Tadi saya jelaskan sekilas untuk kasnya yang naik signifikan dari 300 miliar ke 2,8 T. Ini memang dari kas aslinya ya, di rupiahnya, kemudian di bank ini juga mengalami kenaikan. Dan memang piutang yang belum terbayarkan tadi itu membuat kas yang ada di bank, masing-masing bank ini juga ikutan naik. Jadi ini nggak ada efek apa-apa sebenarnya. Kita lanjut, ya ini yang tadi detail konsinyasi, jadi 2,5 T ya, 1 T ke 2,5 T, sekitar 1,5 T ini adalah piutang usaha yang belum dibayarkan. Artinya mereka punya vendor, mungkin belum bayar ke vendornya, sehingga kasnya jadi lumayan tinggi. Terus dari penjualan kalau didetailkan itu 3,2 T ini penjualan konsinyasi, artinya ini di luar brandnya dia. Terus beban penjualannya 2,2, jadi total profit ini mestinya ya 1 T sendiri dari konsinyasi. Ini lumayan gede lah, 1/3, berarti sekitar 30% dia punya profit. Nah ini kalau berlanjut sampai Q2, Q3, Q4, artinya nanti kemungkinan bagi dividennya juga lumayan gede. Nanti kita review aja di kuartal-kuartal berikutnya. Terus ini ada risiko ya, risiko likuiditas ini juga sudah dituliskan yang di bawah 1 tahun. Ini 2,5 T itu adalah utang usaha, accrual 360 miliar, liabilitas 700-an miliar, jadi total 3,8 T. Ini adalah Maret 2025. Dibandingkan dengan Maret, ini harusnya Maret ya, Maret 2024 itu utang usaha 1 T, jadi ini total 2,2, kalau sekarang totalnya 3,8. Jadi memang benar utang usahanya naik sehingga kasnya pun naik. Tapi yang paling penting adalah yang tadi, laba usaha di sini itu naiknya naik beneran. Naik benerannya karena apa? Karena penjualannya juga ikutan naik dan efisiensinya sudah dapat ya.
waktu kemarin saya udah pernah bahas, LPPF punya beberapa cara, ada nutup gerai, kemudian ngurangin orang, ada detailnya di video saya sebelumnya. Ini ya, 3 minggu yang lalu ini sudah saya bahas di sini ya. 3 minggu yang lalu. Silakan dicek detailnya, ada di sini teman-teman. Ini waktunya agak lama, sekitar 20 menit. Jadi teman-teman kalau ada video yang agak lama begini, silahkan di play 1,25 kali atau 1,5 kali. Memang kata-katanya nanti akan jadi lebih cepat gitu ya. Nah kalau misalnya agak kecepatan ya dimundurin lagi, kira-kira itu. Terus posisi LPPF di list saya ya berarti sudah jadi mungkin paling bawah ini, karena sudah bagi ya. Kemarin sudah bagi 300 dan cumditnya juga sudah lewat. Jadi sudah dalam 1 tahun ke depan ini masuk listnya di sisa dividen dia akan paling buncit. Kecuali dividen per tahunnya juga masih lumayan ya. Kalau bagi 300-an kan 17% kalau lihat harga sekarang. Kesimpulannya apa untuk Q1? Cukup membaik, cukup bagus. Kita lihat nanti di Q2 seperti apa. Semoga bermanfaat. Bagi yang mau request silahkan request. Untuk yang saham-saham lain yang belum saya bahas, silahkan di search dulu ya di channel saya ini. Search aja di sini. Jadi harus buka dulu channel saya, kemudian search di sini supaya murni list yang muncul itu yang ada di sini saja. Tapi kalau di searchnya di atas di bagian sini itu nanti akan lain ya, bisa jadi channel-channel yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.